Yesuslah yang kupilih, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang kehidupan, berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribut lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan, berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menghayati Sabtu Sunyi, suatu momen yang kita renungkan dalam kaitan dengan kematian Gusti Yesus dan kebangkitannya. Inilah suatu masa antara kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada makna apa yang bisa kita petik, kita renungkan, dan kita pegang untuk hidup kita dalam rangka mengiring Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya ingin mengajak kita membaca Injil menurut Markus pasal 15 ayat 40, 41 dan 47. Markus 15 ayat 40, 41 dan 47. Demikian. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu Ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, Salome.
Mereka adalah perempuan-perempuan luar biasa yang menghadirkan kepada kita sisi lain dari Sang Busuk. Pada mereka kita menemukan kekuatan di dalam kesunyian. Pertama, kita membaca di ayat 41. Mereka, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, dan Salome, telah mengikut Yesus dan melayani Dia sejak di Galilea. Kita tahu Galilea adalah tempat semuanya berawal. Gusti Yesus memasyurkan Injil Allah di seluruh Galilea. Dan sejak di Galilea itulah perempuan-perempuan ini telah mengikut Gusti Yesus dan melayani Dia. Mereka adalah murid-murid Gusti Yesus. Memang nama mereka tidak disebut sampai dalam ayat inilah kita mendengar nama mereka. Berbeda dengan para murid laki-laki yang nama-namanya disebutkan dalam Markus pasal 3 ayat 11-13. Tapi mereka tidak kurang dari para murid laki-laki tersebut. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome adalah murid-murid Gusti Yesus. Sebagaimana berlaku sekarang juga, murid-murid Gusti Yesus, para pengikutnya, bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membaca di ayat 40 bahwa perempuan-perempuan ini melihat peristiwa kematian Yesus. Memang dikatakan melihat dari jauh. Melihat saat Yesus dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Melihat saat guru dan junjungan mereka wafat. Dan bukan sembarang melihat. Karena dalam teks Yunani indah sekali kata yang digunakan, yaitu eteorum dari kata teoreo. Teoreo itu sendiri artinya mengamati, melihat dengan seksama, memperhatikan. Lalu bentukan kata eteorum, imperfect, indikatif, aktif. Artinya suatu perbuatan yang terus dilakukan pada masa silam. Apa artinya? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, mereka memperhatikan, mereka melihat dengan saksama kematian Gusti Yesus. Mungkin kita mempertanyakan, loh kok mereka melihat dari jauh, menyimak dari jauh, mengamati dari jauh, memperhatikan dari jauh? Mari kita bandingkan supaya kita lebih adil dengan para murid laki-laki. Kita membaca bahwa para murid laki-laki
Setelah Yesus ditangkap, semua melarikan diri. Markus 14 ayat 50. Semua meninggalkan dia. Semua melarikan diri. Padahal beberapa saat sebelumnya, belum lama, dalam percakapan di seputar meja perjamuan, mereka semua berkata, lebih baik mati daripada menyangkal Yesus. Demikian juga Petrus yang luar biasa itu menyangkal Yesus. Bahkan bukan hanya 2 kali menyangkal. Bila kita membaca di pasal 14 ayat 66 sampai 70, bukan hanya 2 kali menyangkal. Saat ketiga kalinya dia melakukan penyangkalan, dia bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak mengenal Yesus. Padahal kalau kita kembali ke dalam percakapan di seputar perjamuan, Petrus berkata, kendati iman teman-temanku goncang, aku tidak. Dan ia menandaskan bahwa sekalipun harus mati bersama-sama dengan kau, aku tidak akan menyangkal kau. Bahwa para perempuan hanya berkesempatan melihat dari jauh, itu sendiri sudah menunjukkan cinta dan keberanian mereka. Bila dibandingkan para murid laki-laki, mereka sungguh berani. Sementara kita mempertimbangkan bahwa di seputar kaki salib hanya diizinkan para prajurit Roma. Itu yang kita baca dalam Injil Markus pasal 15. Yang ketiga, kita membaca dalam Injil Markus pasal 15 ayat 47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Yusuf Arimatea dengan niat baik meminta kepada Pilatus penguasa Romawi agar diizinkan untuk memakamkan, menguburkan Yesus dengan layak. Setelah memastikan bahwa Yesus telah sungguh-sungguh mati, Pilatus mengizinkan. Kemudian Yusuf dari Arimatea memakamkan Yesus di sebuah kubur batu. Setelah pemakaman berlangsung, batu digulingkan di pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Muncul lagi kata melihat. Teoron dari kata teori. Melihat dengan saksama, mengamati, mencermati, memperhatikan. Bukan sekedar melihat. Jadi mereka tahu persis di mana mayat Yesus dibaringkan. Oh, apakah ini kalau bukan ungkapan dari kecintaan dan kesetiaan yang mendalam? Rasa cinta dan kesetiaan murid-murid perempuan ini kepada Yesus, junjungan dan guru mereka. Rasa cinta dan kesetiaan yang membuat mereka berani untuk menyaksikan betapa guru dan junjungan tercinta menyerahkan nyawa di kayu salib. Cinta dan kesetiaan yang membuat mereka berani mengikuti prosesi pemakaman sehingga tahu persis di mana jenazah guru dan junjungan mereka dibaringkan, dimakamkan.
kita melihat ada kesungguhan, ada kecermatan, ada kecerdasan. Dan ditunjukkan oleh perempuan-perempuan ini, murid-murid perempuan ini. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, di Sabtu Sunyi ini kita melihat bukan hanya ketakutan murid-murid laki-laki, bukan hanya rasa frustrasi, bingung para pengikut Yesus, tetapi kita melihat kekuatan yang luar biasa, kekuatan para murid perempuan, kekuatan yang lahir dari cinta dan kesetiaan, kekuatan yang mengungkapkan diri dalam keberanian, inisiatif, kecerdasan, kesungguhan. Tidak heran bila kemudian perempuan-perempuan pemberani, cerdas, inilah yang menjadi orang-orang yang pertama mendengar berita gembira tentang kebangkitan Gusti Yesus. Sebagaimana kita baca di pasal 15 ayat ke-6. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkannya. Perempuan-perempuan inilah, murid-murid perempuan inilah, karena cinta, kesetiaan, keberanian, ketekunan, kesungguhan mereka, menjadi orang-orang pertama mendengar berita kebangkitan. Dan mereka juga orang-orang pertama yang menerima pengutusan memberitakan bahwa Gusti Yesus telah bangkit. Ayat 7 di pasal yang ke-16 mengatakan, sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, para laki-laki itu, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari bagian firman Tuhan ini yang kita baca dan renungkan dalam refleksi Sabtu Sunyi. Pertama, kita tidak hanya bicara tentang frustrasi, kebingungan, dan ketakutan, tapi kita juga bicara tentang kekuatan di dalam kesunyian, kekuatan cinta, kekuatan kesetiaan, kekuatan yang memberanikan para murid. Yang kedua, kita belajar tentang murid-murid perempuan yang dalam waktu atau suasana yang suram, gelap, mereka ibarat lilin, bahkan kobaran api yang menyala-nyala, terang, yang memperlihatkan bahwa cinta dan kesetiaan seharusnya menang di tengah-tengah berbagai kesulitan, bahkan suasana yang paling gelap sekali. Yang ketiga, Sabtu Sunyi ini mengajak kita untuk terus memelihara cinta dan kesetiaan kita kepada junjungan dan guru kita, Gusti Yesus. Dorong kita untuk semakin merindu dan bahkan dapat mengikuti Dia dengan setia dan cinta sampai akhir hayat kita. Sementara kita menyiapkan hati untuk menyongsong dan merayakan Fajar Paskah, merayakan kemenangan yang jaya atas maut, atas kuasa-kuasa perusak dan dosa, kebangkitan Gusti Yesus
Mari kita teguhkan hati, menghalau segala takut dan cemas. Teguhkan hati dalam cinta dan setia. Mengikut Gusti Yesus. Kiranya Allah, itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus Allah yang sama, menaungi kita dengan kasih-Nya, melimpahi kita dengan rahmat-Nya, dan mencurahkan damai sejahtera sejati. Amin.